Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Adi Pratama Samudra. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kasus logika fuzzy dengan metode Sakamoto. Pertama-tama, pendahuluan dulu. Pada metode Sakamoto ini, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Hasil output dari fuzzy model Sakamoto ini adalah inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penyelesaiannya. Misalkan ada dua variabel input, x dan y, dan satu variabel tambahan. Kita beri nama z, di mana masing-masing variabel ini punya himpunan. Si variabel x punya himpunan A1 dan A2. Variabel y ini punya himpunan B1, B2. Variabel z punya himpunan C1 dan C2. Nah, di sini ada dua rule-nya. Dan ini hanyalah contoh. Selanjutnya, ini adalah model inferensinya. Z atau output sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 plus sampai dengan alfa predikat N dikali Zn dibagi alfa predikat 1 sampai alfa predikat N. Sini ada keterangannya. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Di sini suatu perusahaan sepatu lokal akan memproduksi sepatu jenis sneakers. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecilnya 1.000. Persediaan barang di gudang terbanyaknya itu mencapai 600 dan terkecilnya mencapai 100 pasang. Dengan segala keterbatasan, sampai saat ini perusahaan hanya baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 pasang. Untuk efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 pasang. Selanjutnya, pertanyaannya. Nah, beberapa pasang sepatu jenis sneakers tadi yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 pasang dan persediaan di gudang sebanyak 300 pasang apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan aturan fuzzy sebagai berikut. Di sini ada 4 rule atau aturan. Yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi akan berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi akan bertambah. Nah, kita ambil dari kesimpulan soal yang tadi itu. Di sini kita mendapatkan 3 variabel yang akan kita buat kurvanya, kurva linear, naik dan turun. Nah, ini adalah 3 variabelnya. Permintaan. Yang pertama variabel permintaan, yang kedua variabel persediaan, dan yang terakhir produksi. Di variabel permintaan, nilai minimumnya di sini 1.000, nilai maksimumnya 5.000. Kira-kira begini gambar kurvanya kalau turun dan naik. Nah, kalau persediaannya itu dia minimumnya 100 dan maksimalnya 100. Kalau produksinya dia minimalnya 2.000, lalu maksimalnya 7.000 pasang sepatu per hari. Selanjutnya kita hitung nilai keanggotaannya untuk masing-masing variabel. Yang pertama kita hitung variabel permintaan ini. Di sini mu permintaan turunnya 4.000. Rumusnya itu jumlah permintaan terbesar dikurangin dengan permintaan sepatunya, lalu dibagi dengan
permintaan terbesar dikurangin dengan permintaan terkecil menghasilkan 0,25. Untuk mu permintaan naiknya, rumusnya dibalik. Di sini karena dia naik, maka rumusnya seperti ini. Dia hasilnya itu 4000 dikurangi 1000 dibagi 5000 min 1000, hasilnya 0,75. Selanjutnya kita menghitung variabel persediaan. Nah, di sini dia bilang persediaan di gudangnya sebanyak 300 pasang. Nah, untuk persediaan ini dia persediaan sedikitnya 600 ini persediaan barang di gudang terbanyak dikurangin dengan persediaan barang di gudang dibagi persediaan barang di gudang terbanyak dikurangin dengan persediaan paling terkecil, yaitu 100, hasilnya 0,6. Untuk persediaan banyaknya sama saja tapi dibalik, lalu hasilnya dia 0,4. Selanjutnya tahap keempat yaitu menentukan fungsi keanggotaan variabel produksi berdasarkan bentuk kurvanya. Di sini ada kondisi mu produksi berkurang atau Z. Jika benar Z lebih kecil atau sama dengan dari 2000. Jika segambarnya, jika dia di antara berkurang dan bertambah, maka rumusnya ini 7000 min Z per 5000. Selanjutnya jika salah atau false, dia Z-nya lebih besar dari 7000. Nah, begitu juga dengan mu produksi bertambah. Di sini kondisi nolnya atau kondisi tidak bertambah. Jika dia Z-nya kurang dari 2000, maka dia tidak bertambah. Nah, kalau di tengah-tengahnya, maka dia Z min 2000 per 5000. Jika dia Z-nya ini lebih besar dari 7000, maka dia kurvanya bertambah atau nilai 1 di sini berarti benar. Kalau 0 ini salah. Selanjutnya tahap kelima. Hitung nilai alfa predikat untuk masing-masing fungsi implikasi dengan menggunakan operator minimum. Sesuai rule-nya. Rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Nah, karena produksinya berkurang, maka di sini alfa predikatnya sama dengan mu permintaan turun beririsan dengan mu persediaan banyak, sama dengan mu permintaan turun 4000 dan mu persediaan banyaknya 300, sama dengan minimum 0,25 dan 0,4. Karena dia minimum berkurang, kita ambil 0,25. Terus petakan nilai keanggotaan ini ke dalam himpunan fazi produksi. 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25, maka Z1 nya sama dengan 5750. Rules kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi akan berkurang. Alfa predikat sama dengan mu permintaan turun
dan mu persediaan sedikit sama dengan mu permintaan turun 4000, mu persediaan sedikit 300. Hasilnya 0,25 dan 0,6. Karena produksi berkurang maka kita pakai 0,25. Lalu begini dalam himpunannya 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,25, maka Z2 nya sama dengan 5750. Ini rule ketiganya. Jika permintaan naik dan persediaan banyak maka produksi bertambah. Alpha predikat sama dengan mu permintaan naik, mu persediaan banyak. Sini minimum mu permintaan naiknya 4000, mu persediaan banyaknya 300 sama dengan 0,75 dan 0,4. Karena produksi bertambah maka kita menggunakan 0,4 ini. Lalu 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,4, maka Z3 sama dengan 4000. Nah, rule terakhir, rule keempat, dia jika permintaan naik dan persediaan sedikit maka produksi bertambah. Di sini mu permintaan naiknya 4000, mu persediaan sedikitnya 300, mendapatkan 0,75 dan 0,6. Karena produksi bertambah maka kita menggunakan 0,6. Lalu 7000 min Z dibagi 5000 sama dengan 0,6, maka Z4 sama dengan 5000. Tahap terakhir yaitu menghitung nilai akhir Z atau output dengan rumus inferensi Tsukamoto. Yang pertama, output atau Z sama dengan alpha predikat 1 dikali Z1 ditambah alpha predikat 2 dikali Z2 sampai dengan alpha predikat 4 dikali Z4. Lalu dibagi, yang ini tadi dibagi sama alpha predikat 1 ditambah alpha predikat 2 sampai alpha predikat 4. Nah, hasilnya kayak gini. Z output sama dengan 0,25 kali 570. Nah, ini hasilnya dari yang di atas sama dengan Z 7475 dibagi 1,5. Hasilnya Z atau output 4983. Nah, jadi jumlah sepatu berjenis sneakers tadi yang harus diproduksi sesuai aturan atau kondisi tersebut adalah 493 pasang. Mungkin segini dulu dari penjelasan saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.